Cerita dimulai dengan rombongan Ars yang sedang menuju Templar. Mireille dan Carlotte lagi asyik-asyiknya nongkrong di atap Karis, tapi Ars yang serius menyuruh mereka buat turun. Katanya mau bahas dewan militer. Akan tetapi alih-alih turun, mereka malah mengajak Ars buat ikutan chill. Rich pun juga nimbrung, bilang bersantai selagi bisa itu penting. Tak lama kemudian mereka melihat lautan untuk pertama kalinya bagi Carlotte. Karenanya mereka memutuskan buat mampir. Carlotte yang penasaran langsung mencicipi airnya, tapi dia langsung menyemburkannya karena jelas itu asin banget. Di sini Mireille pun menertawakannya. Lalu Ars pun berjanji akan mengajak mereka liburan sungguhan setelah perang selesai. Setelah itu Carlotte dengan semangat 45 meledakkan lautan. Alasannya cuman pengen aja. Akibatnya seorang pria pun marah besar dan mereka akhirnya kabur terbirit-birit. Setelah drama pantai, mereka akhirnya tiba di Kastil Sire. Seperti biasa, para bangsawan lain memandang rendah si Ars. Untungnya Lumiere seneng ngelihatnya. Nah, disinilah Couran muncul dan kaget melihat Mireille yang dulu menolak tawarannya bekerja karena tak mau terlibat dalam politik. Melihat itu, Couran bertanya mengapa Mireille malah bekerja untuk Ars. Mireille dengan santai menjelaskan kalau dia mulai menyukai Ars dan menganggap Ars tuan yang jauh lebih baik. Para bangsawan pun mencibir, tapi Couran justru tertawa. Saat itu seorang bangsawan coba memanas-manasi, bilang kalau Mireille bisa aja jadi mata-mata. Couran langsung pasang badan, menjamin Mireille gak akan ngelakuin itu dan menegaskan pengalamannya yang udah luar biasa. Dia bahkan meyakinkan mereka kalau butuh Mireille untuk menang. Singkat cerita, dewan militer pun dimulai. Situasinya musuh tuh lebih banyak, tapi Templar punya keuntungan. Akan tetapi Couran menekankan masalah utamanya, yang mana para bangsawan netral mulai membelot ke Vaas. Oleh karena itu, dia meminta ide cemerlang. Lalu seorang pria mengusulkan buat merebut Belat. Tapi Ars sadar, Couran sama sekali tidak terkesan akan ide itu. Sadar akan hal itu, Ars memberi kode pada Mireille. Mireille tanpa basa-basi menyebut rencana itu konyol. Dia menjelaskan jika mereka ke Belat, Vaas pasti akan menyerang Separ yang kosong. Dan para bangsawan netral tentu aja akan memilih Vaas. Dia bahkan mengatai kalau pria itu bodoh. Para bangsawan tentu aja naik pitam. Tapi Couran justru setuju dengan Mireille. Couran lalu bertanya, apa Mireille punya ide lebih baik? Disinilah Mireille menyerahkan panggung kepada Rosel, sang ahli strategi mereka. Para bangsawan lagi-lagi meremehkannya karena dia masih muda, tapi Couran menyuruhnya lanjut. Rencana Rosel adalah ngebentuk aliansi dengan Kadipaten Paradel yang deket wilayah musuh. Jika ini terjadi, Vaas tidak akan berani menyerang Templar, karena mereka takut Paradel menyerang balik Arantes. Menanggapi itu, Rosel menjawab, mereka butuh pihak ketiga, yaitu sang kaisar. Caranya dengan cara menyuap. Bangsawan kembali membantah, tapi di sini Rosel mengeluarkan kartu asnya, yang mana kaisar itu baru berumur 17 tahun. Para vassal lah yang menjalankan kekaisaran, dan mereka pasti mau gitu buat disuap. Rencana ini bisa dikatakan sangat brilian. Couran sangat menyukainya dan langsung menugaskan Ars buat mengurus semuanya. Selain itu, Couran berjanji akan menanggung biayanya dan memerintahkan Lumiere buat mendukung Ars. Meskipun begitu, Ars cemas kalau ini gagal, tapi para vasalnya meyakinkannya. Kemudian Carlotte bertanya, siapa yang akan bernegosiasi dengan kaisar? Ars sempat berpikir Rich bakal cocok, tapi masalahnya ada masalah rasisme di ibu kota. Bagaimana dengan Marielle? Dia mengaku kalau dia tuh negosiator yang buruk. Akhirnya Carlotte mengusulkan si Lise. Tanpa buang banyak waktu, Ars langsung mengunjungi rumah si Lise. Lise menyambutnya, bilang dia kangen. Hamun ayah Lise ternyata juga hadir. Ars sebenarnya perlu bicara serius, tapi Lise bersikeras buat ngajak makan dulu. Setelah makan, Lise mengajak Ars buat keluar. Di sana, dia bercerita kalau dia mulai lebih banyak berbicara dengan orang kota setelah bertemu sama Ars. Dan kemudian dia menunjukkan bunga-bunga yang Ars berikan yang dia udah tanam lagi. Akhirnya, Ars pun memberitahunya tentang rencana itu dan meminta Lise buat menjadi negosiatornya. Lise tentu aja langsung setuju, tapi dia punya satu syarat. Ars dimintanya untuk menikahinya setelah perang usai. Ars jelas kaget. Lise lalu menjelaskan kalau dia selalu ingin bersamanya. Hal itu membuat Ars sadar dia juga memiliki perasaan kepadanya. Karena itu, Ars minta maaf dan justru mintanya untuk segera menikahinya sambil berjanji akan melindunginya. Namun Lise menjelaskan kalau dia tidak perlu dilindungi. Dia hanya minta Ars buat fokus pada tugasnya. Dan Lise sebaliknya berjanji akan membantunya mencapai impiannya. Setelah itu mereka pun memberitahu Hamun. Hamun awalnya panik, berpikir itu terlalu dini.
tapi Lise udah bulat tekad. Pada akhirnya, Hamon pun mendukung mereka, dan mereka akan mengadakan perjamuan untuk merayakan pernikahan mereka. Setelah itu, mereka bertemu Vam dan mendapatkan info orang dalam, yang mana Perdana Menteri Sakmalah yang sebenarnya memegang kuasa kaisar. Reputasinya tuh egois dan juga serakah. Oleh karena itu, mereka harus membujuknya. Tapi Vam mengingatkan agar super hati-hati. Kemudian Ars memaparkan rencananya, yaitu berlayar ke ibu kota dan meminta Sakma untuk menjadi mediator, lalu bernegosiasi dengan Paradel. Lise bakal ditunjuk sebagai negosiator utama. Di sini Mireille langsung menyela, mengingatkan bahwa mereka semua masih anak-anak. Namun Lise udah punya jawaban, yang mana dia berencana membawa Lumiere. Logikanya, orang dewasa tidak akan mempercayai bocah, sehingga membawa Lumiere akan membuat mereka terlihat jauh lebih meyakinkan. Mireille makin kagum, berpikir Lise pantas menjadi penggantinya Ars. Akan tetapi Carlotte protes mengingatkan Ars bahwa mereka sedang mau perang, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk menikah. Alih-alih marah, Lise malah memuji Carlotte luar biasa dan mengatakan dia ingin belajar sihir darinya. Carlotte yang langsung tersanjung setuju untuk menjadi gurunya. Melihat itu, Roselle hanya bisa mencatat dalam hati bahwa Lise adalah manipulator yang ulung. Selanjutnya, Ars minta Carlotte untuk bergabung sebagai pengawal, sambil menambahkan kalau ini adalah kesempatan langka untuk naik kapal. Carlotte langsung setuju. Akan tetapi, di kereta menuju pelabuhan, mereka sadar kalau Carlotte udah tertidur pulas. Lise memakluminya karena perjalanannya masih sangatlah panjang. Lalu tiba-tiba, Ars melihat sosok Vam yang mencurigakan. Dia membawa berita buruk, yang mana Vas telah beraliansi dengan Seine. Ini gawat, karena pasukan Koran bisa diserang dari dua sisi. Namun Lise sekali lagi menenangkan Ars. Dia mengingatkan bahwa Paradel bisa membantu mempertahankan wilayah mereka. Intinya, mereka hanya perlu memenangkan negosiasi ini. Sesaat kemudian, kereta menabrak batu, menyebabkan tas Lise jatuh dan isinya itu adalah buku-buku tentang politik yang berhamburan. Dia mengaku kalau dia ini sedang berusaha belajar lebih banyak. Dan keduanya pun bertekad membuat negosiasi ini berhasil. Setibanya di Kastil Templar, Koran memberitahu mereka tentang Seine, tapi Lise mengatakan mereka udah tahu. Dia bahkan menyarankan Koran untuk mengulur waktu bernegosiasi dengan Seine sampai mereka kembali. Suasana serius itu buyar ketika seorang pria menyela dan memperkenalkan diri sebagai Lenge, yang merupakan putra tertua Koran. Dengan sombongnya dia meremehkan Ars dengan mengatakan Ars hanya anak kecil. Koran langsung marahi Lenge karena dia tidak sopan, yang kemudian dia pun minta maaf dan pergi gitu aja. Setelah itu, Koran curhat kepada Ars. Dia khawatir tentang Lenge yang udah berusia 20 tahun tapi masih bertingkah sangat manja. Koran merasa gagal dan bertanya apakah Lenge punya bakat. Ars mengungkapkan hasil appraisalnya, yang mana statistik Lenge ini saat ini masih rendah, tetapi dia memiliki potensi tersembunyi untuk menjadi pemimpin hebat suatu hari nanti. Koran di sini pun sangat senang mendengar hal itu. Kemudian Ars dan para vasalnya menuju ke pelabuhan. Setelah naik kapal, Ars berterima kasih kepada Lumiere karena udah bergabung. Tapi tunggu dulu, mereka di sini menyadari kalau Lenge juga ada di sana. Ars bertanya apakah Koran memberinya izin. Lenge membantah, mengatakan dia udah dewasa dan bersikeras ikut untuk membantu. Sebaliknya, Ars justru khawatir kalau Lenge akan merusak segalanya. Perjalanan pun dimulai. Carlotte di sini sangat menikmatinya karena ini pertama kalinya dia naik kapal. Sementara itu, semua orang mabuk laut. Di tengah laut, mereka melihat sekelompok pria terdampar dan memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Namun saat Carlotte memberi salah satu dari mereka air, pria itu tiba-tiba menyandranya. Dia mengancam akan membunuh Carlotte jika mereka tidak menyerahkan barang-barang. Itu ide yang sangat buruk. Carlotte dengan santai di sini pun membakar pisaunya dan meledakkan orang-orang itu dengan mantranya. Setelah diikat, Lenge mengira kalau mereka ini bajak laut dan berencana buat mengeksekusi mereka. Ars bertanya apa pekerjaan mereka karena mereka ini menggunakan pisau dapur yang biasa dipakai untuk menangkap ikan. Ternyata mereka adalah seorang nelayan. Mereka terpaksa meminjam uang dari rentenir karena masalah keuangan kekaisaran. Karena tak sanggup bayar bunga, mereka nekat melakukan kejahatan demi keluarganya. Ars di sini pun memutuskan untuk memberi mereka barang-barang dan menyebutnya sebagai pinjaman. Ars menyuruh mereka menggunakannya untuk memancing dan membayarnya kembali nanti. Lenge di sini berpikir mereka tidak bisa dipercaya, tetapi Ars menjelaskan bahwa dia perlu memberi kepercayaan untuk mendapatkan kepercayaan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di ibu kota kekaisaran.
Pemandangannya mencengangkan, yang mana kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu sangat-sangat kelihatan banget gitu. Lise pun menyuruh Ars buat pergi duluan dengan alasan dia perlu bersiap untuk negosiasi. Keesokan harinya, Lise muncul dengan pakaian baru yang mewah. Ars bertanya-tanya mengapa dia berganti pakaian. Lise hanya berkata kalau dia akan segera tahu. Mereka pun lalu menuju ke kastil dan bertemu Sakma. Ars langsung meriksa statistiknya, yang mana kecerdasan dan ambisinya tuh tinggi banget. Jadi kemungkinan ini akan sedikit sulit. Sakma langsung pada intinya, dia bertanya berapa banyak uang yang bisa mereka tawarkan. Di sini ada flashback singkat. Lise memberitahu semua orang malam sebelumnya bahwa anggaran mereka hanya 2000 koin emas. Dia berencana mulai tawaran paling rendah di angka 500 koin emas. Kembali ke negosiasi, Sakma tertawa dan meminta 5000. Lise pun membalas bahwa anggaran tahunan kota kekaisaran aja bahkan lebih rendah dari 5000. Sakma menolak dan hendak pergi. Lise pun di sini menghentikannya dan menawarkan 1000 koin emas. Lalu dia juga mengaku kalau hanya itu yang mereka miliki. Sakma di sini pun langsung menerimanya. Ars tentu aja kagum, berpikir semuanya berjalan sesuai rencananya. Tapi tentu aja Lenge merusak segalanya. Dia mengingatkan mereka bahwa mereka masih punya 2000 koin dan ingin memberikan semuanya agar wilayah mereka tidak terlihat miskin. Sakma langsung sadar kalau dia telah ditipu. Akibatnya dia pun membatalkan negosiasi karena merasa terhina. Ars di sini pun langsung jatuh dalam keputusasaan dan menyalahkan si Lenge ini. Akan tetapi Lise menyuruh mereka buat tenang. Dia pun di sini mengejar Sakma. Saat Sakma menyuruhnya kembali karena tidak punya uang lagi, Lise pun melakukan hal yang tidak terduga. Dia di sini melepas pakaian barunya dan menawarkannya kepada Sakma sambil mengatakan kalau pakaian itu bernilai 500 koin emas. Rekan Sakma pun di sini memeriksanya dan membenarkannya. Akhirnya Sakma di sini pun setuju untuk membantu mereka bernegosiasi dengan para adel. Pada malamnya, Lise pun menjelaskan semuanya, yang mana prioritas mereka bukanlah mendapatkan harga serendah mungkin, tetapi yaitu untuk mencapai kesepakatan. Lalu, Lise menjelaskan bahwa strateginya sukses karena Sakma pada dasarnya puas dengan tawaran akhir mereka. Mendengar itu, Charlotte makin kagum, berpikir Lise ini sangat brilian. Namun Lenge justru merasa mereka jahat karena udah berbohong dan langsung pergi dengan rasa kesel. Melihat ini, Lumire memutuskan untuk berbicara dengannya. Lenge di sini curhat kalau dia tidak tahan dengan cara mereka yang berbohong selama negosiasi. Sebagai balasan, Lumire akan memberikan pelajaran hidup ke Lenge. Lenge ini dilahirkan dalam kekuasaan, dia tidak pernah berbohong. Sementara Ars dan Lise berbohong justru untuk melindungi Misian. Tapi tetap aja, Lenge langsung kabur, membuat Lumire teringat masa lalu saat dia mengasuh si Lenge ini. Dia tahu Lenge punya potensi, tapi masih harus banyak belajar. Seminggu kemudian, utusan dari para adel tiba. Sementara Lenge belum juga kembali ke penginapan. Lalu negosiasi pun dimulai. Ternyata Menteri Luar Negeri para adel ini tipe yang setia pada kaisar dan tidak akan mempan disuap. Dia langsung curiga apa mereka mencari kemerdekaan yang dianggapnya sebagai pengkhianatan. Di saat kritis itulah, Lenge tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa faksi Faslah yang sebenarnya menginginkan itu. Hebatnya, menteri itu langsung percaya dan setuju membentuk aliansi dengan Misian. Setelah kembali ke penginapan, Ars jelas bingung. Dia tidak percaya bakal semudah itu. Tentu aja, Lise menjelaskan bahwa itu semua adalah bagian dari rencananya. Ternyata, setelah insiden Sakma, Lenge mengunjungi Lise dan dia langsung minta maaf. Dia akhirnya mengerti bahwa mereka berbohong demi melindungi Misian dan dia pun pengen belajar. Jadi Lise pun memberinya tugas, yaitu untuk menghadiri pesta makan malam yang ada di ibu kota. Disinilah letak kejeniusannya. Semua orang sekarang tahu bahwa Lenge adalah orang yang jujur. Bahkan dia terkenal terlalu jujur sampai hampir merusak negosiasi. Akibatnya ketika dia memberitahu para bangsawan bahwa faksi Fas ingin merdeka, mereka semua langsung percaya. Gosip itu pun menyebar bahwa Fas tidak setia pada sang kaisar. Lenge masih merasa tidak menimbulkan masalah, tapi Lise memujinya karena kesediaannya untuk berubah. Ars juga berterima kasih padanya. Karena itu, Lenge pun menjadi termotivasi, mengatakan kalau dia ingin bekerja keras untuk Misian. Kemudian mereka kembali ke Sear. Koran menyambut mereka dan berterima kasih karena telah mengubah jalannya pertempuran. Dia sempat ingin memarahi Lenge karena udah kabur, tetapi Lenge langsung minta maaf karena dia udah pergi tanpa izin, sambil mengakui bahwa dia juga masih harus banyak belajar. Setelah itu, Koran pun mengumumkan rencana selanjutnya.
yaitu invasi distrik Alfarta. Ars dan Lumire ditugaskan untuk memimpin tentara Kanair dan mengumpulkan pasukan bulan depan. Malamnya, Carlot khawatir melihat Ars gugup. Ars mengakui bahwa dia takut karena ini akan menjadi pertempuran pertamanya. Tapi dia bertekad tidak akan mengecewakan ayahnya. Setelah itu, Ars pun berjalan-jalan di sekitar desa bersama Lise. Dia ingin menghabiskan waktu bersamanya sebelum perang. Penduduk desa yang melihatnya merasa khawatir dia mungkin akan mati di dalam perang. Oleh karena itu, mereka pun memberinya banyak makanan sebagai bekal dan menyuruhnya buat tetap sehat. Sebelum pulang, Ars pun memutuskan ingin mengunjungi ayahnya. Di depan makam Ravenlaufen, Ars menceritakan semua yang terjadi. Dia mengakui bahwa dia akan menghadapi pertempuran pertamanya. Dia bertanya-tanya apakah dia siap. Tapi dia tahu dia harus melakukannya untuk melindungi rakyatnya. Tak lama, para vasalnya pun bergabung. Mereka berjanji pada Raven bahwa mereka akan melindungi Ars dan memenangkan perang ini. Singkat cerita, tibalah saatnya keberangkatan. Lise memberikan pedang kepada Ars sambil berjanji akan melindungi rumah besar itu saat dia pergi. Para prajurit berkumpul di Templar Plaza. Lalu Koran pun muncul dan memberikan sebuah pidato yang membakar semangat. Tujuan mereka yaitu untuk merebut Arkantes. Dia menegaskan bahwa berkat aliansi dengan Paradel, mereka kini bisa bergerak. Ngedenger itu, para prajurit pun langsung bersorak. Mereka bersemangat dan tidak takut mati. Ars tentu aja merasa tenang memiliki pasukan yang solid di sisinya. Di sisi lain, Lumire mengamati bahwa Ars adalah komandan yang berbakat karena mampu memenangkan hati bawahannya. Prajurit Ars menyuruhnya untuk tidak khawatir karena mereka akan melindunginya. Lalu mereka melihat kota Alfarta di kejauhan. Koran memberi perintah untuk menyerang, dan musuh tiba-tiba menyerah begitu aja. Ars tentu aja bertanya-tanya apa yang terjadi. Koran di sini pun menjelaskan bahwa musuh kehilangan keinginan untuk bertarung karena mereka sadar jumlah mereka kalah banyak. Akan tetapi dia mengingatkan Ars untuk tidak lengah, karena pertempuran skala besar seharusnya baru terjadi di Belzod. Sementara itu di tempat lain kita melihat Thomas, si kerabatnya Mirelle, tiba di Castle Sam. Dia memberitahu kepala daerah Fred bahwa dia ada di sana untuk mempertahankan kota. Putri Fred, Selena, tidak suka ayahnya terlalu tunduk, tapi Fred merasa perang terlalu berat dan menyerahkan segalanya pada Thomas. Akhirnya Selena pun menawarkan diri untuk melindungi benteng Wakamakuro. Cerita berlanjut dengan Koran yang sedang dalam pertemuan. Di sana dia menyatakan ingin merebut Castle Sam tanpa korban jiwa dan meminta sebuah ide. Disinilah Rosal memaparkan strateginya. Ada 3 benteng di sekitar Castle Sam, masing-masing dijaga 1000 tentara. Rencananya adalah membagi pasukan menjadi 3 dan menyerang ketiganya secara bersamaan. Secara teori, mereka seharusnya bisa menang karena jumlah mereka lebih unggul. Dan jika berhasil, Castle Sam pasti akan menyerah. Koran menyukai rencana itu. Oleh karena itu, dia akan memimpin pasukan utama di dekat kastil. Sementara Ars dan Lumire ditugaskan untuk merebut benteng Wakamakuro. Setibanya di benteng Wakamakuro, ternyata lokasi ini adalah posisi paling penting. Karena hanya dari sanalah mereka bisa melihat Castle Sam dan benteng-benteng lainnya. Rosal menyarankan untuk mengirim pengintai, namun Mirelle langsung menyela, bilang kalau Rosal masih harus banyak belajar. Menurutnya, ahli strategi terbaik itu bisa memprediksi pergerakan musuh. Dia menjelaskan bahwa musuh yang kalah jumlah pasti akan berusaha menyerang pasukan Ars dari belakang saat mereka menyerang benteng. Sementara itu, di dalam benteng, Selena diberitahu bahwa pasukan Ars sudah mendekat. Sehingga dia pun segera menggunakan sihirnya untuk menciptakan sebuah penghalang. Ars dan pasukannya melihat penghalang itu. Para penyihir pun langsung meledakkan air ajaib. Tapi itu tidak berhasil. Ars di sini sadar kalau Carlot masih diam. Dan disinilah Carlot memanggil bola api raksasa yang langsung menghancurkan penghalang itu. Sontak semua orang pun pada melongo melihat betapa kuatnya dia ini. Lumire lalu memberi perintah untuk menyerang, tapi penghalang itu tiba-tiba pulih kembali. Di saat itulah Mirelle sadar bahwa musuh memiliki penyihir yang bisa menandingi si Carlot. Lalu situasi pun menjadi semakin gawat ketika seorang pengintai memberi kabar yang mana 10.000 tentara musuh udah pada mendekat. Ars di sini jelas panik dan Mirelle sadar musuh mengirimkan pasukan utama mereka. Kemudian, Rosal pun memaparkan pilihan mereka. Yang pertama, mereka bisa mundur tanpa kehilangan benteng sama sekali. Yang kedua, mereka bisa bertahan, tapi mungkin mereka akan mati jika gagal.
Tapi jika berhasil, mereka bisa bertahan sampai Koran datang. Ditambah lagi, penyihir itu menambahkan bahwa mereka butuh setengah hari untuk menghancurkan penghalang itu. Karena itu, Lumire pun di sini berpikir mereka harus mundur. Tetapi Ars justru sebaliknya, dia percaya pada vasalnya yang berbakat itu. Maka Ars membuat keputusan, dia pun memerintahkan Ritsu untuk menunda musuh. Dan Carlot berjanji akan menghancurkan penghalang itu dalam waktu 1 jam. Para prajurit di sini pesimis, tapi Ars yakin ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Maka di sini dimulailah 2 pertempuran. Pertama, di satu sisi kita melihat tentara Vas yang mendekati gunung. Mereka merasa akan bisa memberi kejutan. Kenyataannya, mereka yang terkejut karena tiba-tiba mereka disergap dan dikepung di jalur sempit oleh Ritsu. Di sini strategi Ritsu berhasil membuat jumlah mereka tidak berguna. Kedua, di sisi lain di depan benteng, para penyihir terus menyerang penghalang. Masalahnya, air ajaib mereka terbatas. Sebaliknya, di dalam, Selena justru masih memiliki banyak sekali air ajaib yang disiapkan oleh ayahnya. Meskipun dia agak kesal karena merasa terhina, berpikir ayahnya tidak percaya pada kekuatannya. Di saat genting itu, Carlot memutuskan untuk mengambil resiko yang gila, yang mana dia mengkonsumsi semua air ajaib yang tersisa untuk mantra pamungkasnya. Dia di sini hanya meminta Ars untuk merawatnya jika dia nantinya pingsan. Sementara itu, Ritsu sambil menebas para musuh, dia bertekad akan membantu Ars memenangkan pertempuran pertamanya ini. Pada saat yang sama, Carlot pun menggunakan mantra pamungkasnya, menyebabkan hujan bola api yang tak terhitung jumlahnya menghujani benteng. Selena mencoba bertahan, tetapi penghalangnya akhirnya pecah. Carlot pun di sini bertanya pada Ars apakah dia terkesan. Lalu dia pun langsung pingsan. Sementara itu, Ritsu di sini udah kembali bersama yang lain. Singkat cerita, mereka pun di sini berhasil menang. Lalu Koran datang dan memuji Ars karena telah merebut benteng. Tapi kemudian dia bertanya, apa yang akan terjadi pada Selena dan anak buahnya? Jawabannya, dia akan dieksekusi. Selena di sini udah menerima nasibnya. Akan tetapi, Ars menghentikan perintah Koran. Ars di sini berargumen bahwa membunuh mereka justru lebih beresiko. Karena kalau kayak gitu, tidak mungkin mereka bisa menyatukan misian jika keluarga mereka menyimpan sebuah dendam. Lalu, Rosel memberikan saran yang cerdas, yaitu Ars sebaiknya menilai para prajurit. Dengan begitu, mereka bisa merekrut yang berbakat dan menggunakan sisanya untuk pertukaran tahanan. Koran yang pragmatis memutuskan untuk mengikuti rencana itu. Lalu, Ars pun memberitahu Selena untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya. Di sini, Carlot yang udah siuman mengakui bahwa dia cemburu pada sihirnya Selena. Karena sihirnya sendiri itu hanya bisa merusak, tapi tidak bisa melindungi sekutu seperti penghalangnya si Selena ini. Akhirnya, Koran memberi Selena kesempatan terakhir, yang mana dia disuruh buat meyakinkan ayahnya untuk bersumpah setia kepadanya. Kemudian, Fa mengunjungi mereka dengan info baru, yang mana Castle Sam adalah target berikutnya. Dia memperingatkan mereka bahwa kastel itu dijaga sangat ketat. Satu-satunya cara masuk adalah melalui gerbang depan. Dan yang paling terburuk, komandannya adalah si Thomas yang sangat-sangat berbahaya. Seketika mereka di sini pun semua sadar, ini tidak akan mudah. Sementara itu di Castle Sam, suasananya lagi tegang. Selena minta maaf karena udah gagal. Namun Fred justru senang melihatnya kembali hidup-hidup. Sikap ini malah membuat Selena bingung kenapa ayahnya berubah. Biasanya dia udah dimarahi habis-habisan jika dia gagal. Di luar kastil, pasukan Koran telah berkumpul. Koran sadar mereka perlu merebutnya dengan paksa dan memerintahkan serangan total. Kapten musuh yang berjaga merasa sangat yakin mereka tidak akan bisa menembus gerbang. Sehingga dia memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Namun saat pasukan Koran menyerbu ke depan, gerbang itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Kapten musuh jelas tidak percaya. Kemudian seorang tentara bertanya-tanya apa yang terjadi. Kita kemudian mengetahui ini semua adalah rencana Rosel. Dia menyuruh Vam untuk menyusup dan membuka gerbang dari dalam. Bagaimana cara Vam masuk? Ternyata dia berbaur selama proses pertukaran tahanan. Di dalam, Selena mengetahui kalau gerbang depan telah ditembus dan memerintahkan anak buahnya untuk bersiap bertempur. Tapi dia menyadari bahwa Fred justru telah memerintahkan mereka untuk menyerah. Dalam kilas balik singkat, kita melihat betapa Selena mengagumi si Fred di masa lalu sebagai penguasa yang hebat. Namun, Selena memperhatikan ayahnya telah berubah. Kembali ke masa sekarang, Fred menyuruh Selena melarikan diri. Disinilah Thomas nimbrung. Dia mengagumi tekad Selena, tapi mengatakan kastil itu sudah tidak ada harapan, kecuali
dia punya rencana gila, yaitu menggunakan katalis sihir ledakan untuk memancing koran masuk. Lalu dia akan meledakkan semuanya. Fred awalnya setuju, tapi Selena menentang rencana licik itu. Melihat rakyatnya ketakutan, dia mengingatkan ayahnya bahwa tugas mereka adalah melindungi rakyat. Dia pun menghancurkan katalis itu sambil mengatakan kalau dia tidak akan menerima perintah dari Thomas atau mengorbankan rakyatnya. Thomas yang marah memutuskan buat pergi, mengancam kalau Fred akan menyesal telah mengkhianati Faz. Saat anak buah Thomas yang marah mencoba menjatuhkan Fred, Fred dengan mudah mengalahkan mereka. Setelah itu, Fred menyerah kepada Coran dan memohon agar tentaranya diampuni. Coran yang tahu kalau Fred adalah pemimpin kompeten justru ingin Fred bergabung dengannya. Sementara itu, Thomas yang mengawasi dari kejauhan berpikir mereka akan celaka karena dia memiliki katalis cadangan. Dia pun mengaktifkannya, tapi yang meledak justru adalah hutan di sekitarnya. Kemudian Vamp pun muncul dan mengungkapkan bahwa dia telah menjinakkan jebakan ledakan itu. Bagaimana mereka tahu? Roselle di sini menjelaskan bahwa dia tahu Thomas adalah tipe yang berbahaya, jadi dia memerintahkan Vamp untuk mencari jebakan ledakan di kastil. Di tempat lain, pelayan Lise memberitahunya tentang kemenangan Ars. Lise di sini berusaha mempertahankan ketenangannya, tetapi setelah pelayannya pergi, dia langsung melompat merayakannya. Kembali ke Kastil Sam. Setelah istirahat, Coran mengumpulkan semua orang. Target berikutnya adalah Belut, wilayah bersalju yang lebat. Mereka harus menaklukkannya sebelum musim dingin. Pasukan akan dibagi menjadi dua. Ars dan Lumire ditugaskan ke kelompok kedua untuk menyerang Kastil Roto Utara. Saat itu Roselle mencatat ada beberapa benteng di dekat Kastil Roto dan menyarankan sebuah negosiasi. Namun, semua benteng menolak berbicara dengan Ars kecuali satu. Sepucuk surat datang dari benteng Belden, pemimpinnya yang bernama Tuan Lupa bersedia untuk berbicara. Tapi, dia bersedia hanya dengan seorang komandan. Lumire pun merasa ini sulit dan akhirnya dia pun menyuruh Ars untuk mengurusnya. Lalu Ars pun menuju ke benteng Belden bersama Ritsu dan Mirelle. Di gerbang, para penjaga meminta mereka meletakkan senjata. Ritsu di sini langsung siap tempur, tapi Mirelle menenangkan situasi. Karena dia berpikir ini mungkin jebakan untuk Ars. Meskipun begitu, Ars memutuskan untuk mengambil resiko. Dia menjatuhkan senjatanya dan para penjaga pun buka gerbang. Saat mereka masuk, Ars tiba-tiba tersandung dan menjatuhkan mainan yang dibelinya. Burung ajaib itu terbang menjauh dan mendarat di tangan Lupa. Sambil basa-basi, Ars menggunakan skill penilaiannya pada Lupa dan dia terkejut melihat informasinya. Dia melihat Lupa ini memiliki seorang istri, tapi dia tidak ada di benteng. Ars pun di sini duduk bersama Lupa dan langsung bertanya apakah istrinya baik-baik aja di Kastel Roto. Karena dia tahu istrinya akan segera melahirkan. Lupa jelas kaget gitu bagaimana Ars bisa tahu. Dan karena mengetahui itu, anak buahnya pun langsung mengancam Ars. Ternyata istri Lupa udah disandra di Kastel Roto dan akan dieksekusi jika Lupa meninggalkan benteng. Oleh karena itu, Lupa tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Rencana Lupa di sini sebenarnya adalah bernegosiasi dengan seorang komandan agar dia bisa membunuhnya untuk menyelamatkan istrinya. Alasan dia ragu-ragu dan terlambat membalas surat adalah karena dia sebenarnya ingin menggendong bayinya. Ars di sini melihat Lupa adalah jenderal hebat yang terjebak situasi buruk. Jadi Ars memberinya tawaran yang lebih baik, yang mana Lupa tidak perlu membunuhnya. Sebaliknya, tim Ars akan menyusup ke Kastel Roto untuk menyelamatkan istrinya. Lupa yang udah putus asa pun tahu ini adalah satu-satunya cara dia bisa bertemu putranya. Lalu dia pun memohon kepada Ars untuk menyelamatkan istrinya. Setelah itu, Ars menjelaskan situasi sulit Lupa. Ritsu langsung bertanya bagaimana cara menyelamatkan istrinya. Dan disinilah Ars mengakui dia belum punya rencana. Tiba-tiba seorang pria bernama Klamots muncul dan langsung beritahu Ars bahwa tentaranya lemah. Ars yang penasaran diam-diam memeriksa statistiknya. Dan dia kaget banget ngelihat kecakapan tempurnya lebih dari 100. Kemudian, Lumire menjelaskan bahwa Klamot adalah pemimpin tentara bayaran Matro yang terkenal menyelesaikan pekerjaan apapun selama dia dibayar. Ars di sini merasa terhormat, tapi Klamot nyeletuk kalau mereka di sana hanya demi uang. Ritsu di sini jelas kesel. Klamot bahkan menyindir prajurit mereka menyedihkan karena tidak siap mati. Berbeda dengan tentara bayaran, dia pun di sini menyarankan kalau misi berbahaya itu diserahkan kepada mereka. Namun Lumire meyakinkan bahwa Ars itu adalah komandan yang hebat. Masalahnya, lokasi sandra di Kastel Roto itu tidak jelas dan dijaga 10.000 tentara. Ars mengusulkan Vamp buat menyusup, akan tetapi Mirelle mencatat kalau itu mustahil jika dilakukan sendirian. Karena itu, dia pun menyarankan ide brilian, yaitu dengan cara memancing sebagian tentara keluar dan Vamp baru bisa masuk. Roselle pun di sini mulai menyusun strateginya.
Sementara itu di Kastel Roto, Tuan Gene sedang santai, yakin akan menang karena musim dingin akan segera tiba. Lalu tiba-tiba seorang tentara melapor membawa surat dari Lupa. Surat itu menyebutkan kalau pasukan Kanair, yaitu 10.000 tentara, berencana membagi pasukan untuk menyerang Rolto. Ditambah lagi, mereka memiliki penyihir kuat, yaitu Carlot. Membaca ini, Gene sadar pasukannya akan rugi jika bertahan di kota. Oleh karena itu, dia memutuskan melawan mereka di tempat terbuka. Jenderalnya Brahmadan berjanji akan membereskan mereka. Di sisi lain, Lupa mengonfirmasi kepada Ars bahwa dia telah mengirim surat jebakan itu. Sebagai gantinya, Ars memberi Lupa mainan burung untuk anaknya sambil berjanji kalau dia akan menyelamatkan istrinya. Lalu di Kastel Sam, Rosal memaparkan rencana besarnya. Pertama, unit umpan 5.000 tentara yang dipimpin Ars dan juga Lumire akan memancing musuh keluar. Kedua, mereka berpura-pura mundur ke hutan. Ketiga, di hutan, paruh kedua pasukan termasuk Lamot akan menyergap. Keempat, selama kekacauan itu, Vam akan menyusup menyelamatkan Sandra. Lamot sempat menawarkan diri untuk memimpin umpan, tapi Rosel menjelaskan umpan itu harus terlihat seperti pasukan utama yang udah kalah. Pertempuran pun dimulai. Lumire dan Ars memimpin unit umpan dan, seperti yang diharapkan, mereka bentrok dengan pasukan utama musuh. Ars yang memeriksa statistik dan pun kaget. Keterampilannya hampir setara Ritsu, dan kavaleri mereka juga kuat. Situasi ini bisa dibilang gawat gitu. Sementara itu di dalam kastil, seorang tentara menyuruh para sandera buat pindah. Lalu tiba-tiba Vam menjatuhkannya dari belakang. Para sandera pun panik, tapi Vam menyuruh mereka untuk ikut buat diselamatkan. Kembali ke medan perang, Lumire merintahkan unit umpan untuk mundur. Saat mereka melarikan diri dan ingin mengejar, tapi Gene menghentikannya karena curiga ini adalah jebakan. Gene di sini malah memutuskan buat bergabung sambil menyuruh dan memutar dan membagi pasukan musuh. Seorang prajurit di sini meremehkan Gene, tapi dan mengungkapkan fakta mengejutkan, yang mana Gene ini sebenarnya lebih tangguh darinya dan punya masa lalu yang kelam. Dan bener aja, pasukan Ars terpecah. Tiba-tiba Gene muncul di tengah mereka membantai tentara sambil bertanya, mengapa mereka pura-pura mundur. Pasukan Ars pun di sini mulai dibantai. Lumire panik dan menyuruh Ars buat memanggil Klamot. Namun, Ars berteriak memerintahkan semua orang untuk tetap pada rencananya. Sesaat kemudian, Dan muncul dan menyerang Ars. Ritsu langsung melindunginya dan memotong lengan Dan. Pada saat itu, mereka melihat tentara di hutan. Namun, itu bukan pasukan Klamot, melainkan pasukan Lupa yang datang membantu. Di sini pasukan Lupa langsung menyerang para musuh. Seketika, Dan di sini pun sadar Lupa telah berkhianat. Sebelum mundur, dia menyempatkan diri untuk menembakkan panah ke arah Lupa. Lalu Ars bertanya, mengapa Lupa nekat bergabung? Ternyata Lupa menjelaskan kalau dia sangat tersentuh sehingga dia memutuskan ingin melayani Ars dengan sungguh-sungguh. Tepat saat mereka merasa di atas angin, Dan yang mundur memerintahkan anak buahnya menggunakan sihir suara untuk berteriak ke kastil. Kembali ke kastil, Vam dan para sandera mendengar alarm itu. Para penjaga pun mulai mencari mereka. Vam di sini bersembunyi dengan istrinya Lupa, yaitu si Maria. Dan mereka sadar rute saluran pembuangan tidak bisa lagi digunakan. Dan di sini situasi menjadi 100 kali lebih buruk, yang mana Maria akan segera melahirkan di saat itu juga. Lalu seorang penjaga hampir aja menemukan mereka. Tapi penjaga lain berteriak bahwa para sandera pasti ada di saluran pembuangan. Akhirnya mereka pun bergegas pergi mencari ke sana. Selamatlah mereka untuk sementara ini. Di sisi lain, Ars dan pasukannya berhasil sampai ke hutan. Ritsu mulai cemas karena musuh tidak mengejar mereka. Curiga rencana mereka udah terbaca. Namun Rosel tetap yakin bahwa mereka pasti akan muncul. Dan bener aja, di tempat musuh, Gene beritahu anak buahnya bahwa itu adalah jebakan dan memerintahkan mereka untuk menunggu. Akan tetapi, sekelompok tentara musuh yang haus kemuliaan tiba-tiba menyerbu masuk terlebih dahulu. Tentara lain yang gak mau kalah gengsi ikut-ikutan menyerbu. Gene awalnya memutuskan meninggalkan mereka, tapi dia melihat Dan juga ikut bergabung. Terpaksa, Gene memerintahkan pasukannya untuk mengikuti. Inilah inti dari rencana brilian Rosel. Dia tahu tentara bakal sulit diem jika merasa sedang menang. Jadi dia menyuruh kelompok Mireille yang menyamar memakai baju zira musuh untuk menyerbu duluan, memancing sifat rakus musuh. Ars kemudian bertemu dengan kelompok tentara bayaran Matro. Klamot dengan santai berkata bahwa dia telah melakukan bagiannya, dan sekarang giliran mereka untuk berpesta. Para tentara bayaran mulai menebas tentara musuh yang langsung panik saat mengenali Klamot sebagai iblis perang. Mereka mencoba mundur, tapi mereka udah terkepung di hutan.
Di tengah kekacauan itu, Dani menerobos dan menyerang Ars. Tentu aja Ritsu langsung melindunginya. Duel pun tak terhindarkan. Ars yang iseng mengecek statistik mereka, sadar keduanya sama kuatnya. Akan tetapi, Ritsu kalah dalam jangkauan senjata. Saat Dani bersiap memberikan pukulan terakhir, senjatanya justru tersangkut di pohon. Ritsu yang sengaja memancing ke pohon langsung menjatuhkannya. Tepat saat itu, Gene akhirnya tiba. Dia marah besar melihat Dani ditangkap. Namun lawannya sekarang adalah Klamot. Tanpa banyak drama, Klamot membuatnya terbang dengan satu serangan. Anak buah Gene yang melihat kedua pemimpin mereka kalah memutuskan untuk menyerah. Di sini, kemenangan pun berhasil diraih. Akan tetapi saat ditangkap dan tiba-tiba mencoba buat bunuh diri. Untungnya Gene di sini menghentikannya. Lalu tiba-tiba lupa pingsan. Ternyata dia terluka parah akibat panadan. Tapi dia memaksakan diri bertahan agar moral pasukan tidak jatuh. Dia di sini udah siap buat mati. Namun tiba-tiba Maria muncul sambil menggendong bayi mereka. Pam yang mengikutinya dari belakang mengaku ini adalah pertama kalinya dia membantu sebuah persalinan. Melihat itu, lupa pun langsung pulih seketika. Malamnya, Ritsu mengunjungi Ars yang sedang menulis surat untuk keluarga prajurit yang udah gugur. Ars mulai menangis mengingat mereka, tapi Ritsu menenangkannya dan membantunya buat menulis. Kastel Roto akhirnya menyerah. Di tengah kabar itu, Fam justru datang dan mengeluh tentang bayarannya. Katanya bayarannya tuh kurang 1 perak. Mendengar itu, Ars pun meminta maaf dan memberinya tugas baru, yaitu melapor ke Koran dan menyelidiki kastil Sito. Fam di sini pun langsung menyuruh Ars buat memberinya 1 kantong lagi untuk tugas itu. Saat Fam menuju unit perbekalan Koran, dia melihat pemandangan buruk, yang mana area penyimpanan terbakar. Ternyata Thomas telah menyergap mereka, menghancurkan separuh pembekalan dan air ajaib mereka. Kemudian di kastil Sito, Thomas mengusulkan rencana berikutnya kepada atasannya, yaitu buat membunuh si Koran. Kabar ini pun sampai ke Ars. Mireille langsung sadar bahwa katalis besar yang dibawa musuh ke Gunung Tori bukan untuk menyerang Ars, tapi untuk menyerang Koran. Dia juga meramalkan bahwa musuh akan menggunakan sihir hujan untuk menutupi suara saat melakukan pembunuhan. Bisa dikatakan nyawa Koran ini dalam bahaya, coy. Mireille segera mengirim pesan kepada Fam untuk segera melindungi Koran. Dan bener aja saat hujan deras turun, camp Koran tiba-tiba diserang. Koran di sini sadar penyerang utamanya adalah Thomas. Di sini mereka pun bertarung sengit. Koran berhasil menusuk kaki Thomas, tapi dia langsung terkepung. Lalu tiba-tiba segalanya menjadi gelap gulita. Fam di sini pun muncul di belakang Koran. Fam lalu menggunakan sihir bayangan membuat musuh benar-benar buta. Mereka lalu memanfaatkan momen itu untuk kabur. Kemudian Fam merintahkan anak buahnya untuk membawa Koran pergi, sementara dia tetap di belakang untuk mengulur waktu. Thomas memasuki kegelapan itu, tapi Fam sebagai spesialis mengalahkan anak buahnya dengan mudah. Akhirnya, duel 1 lawan 1 Thomas melawan Fam dimulai. Meskipun Fam menghapus jejak suara dan kehadirannya, Thomas yang berpengalaman berhasil memprediksi gerakan Fam dan menebasnya. Namun dia terlambat. Koran telah melarikan diri. Thomas di sini pun lalu merintahkan anak buahnya untuk segera mundur. Koran akhirnya balik ke campnya dengan strategi baru di kepalanya. Dia sadar kalau musuh udah ninggalin Castle Sto, dan di momen itu juga dia mikir ini adalah kesempatan emas untuk merebutnya. Sementara itu Fam yang dari awal cuma ditugasin buat nganterin Koran, ngerasa misinya udah kelar. Jadi dia siap-siap balik ke Ars buat nagih bayarannya. Tapi sebelum pergi, Koran yang super berterima kasih karena udah diselamatin. Dia ngasih tas penuh emas ke Fam, bahkan nawarin posisi di pasukannya. Tapi Fam langsung nolak mentah-mentah. Dia menegaskan bahwa dia bukan bawahan Koran dan akan meminta bayarannya langsung ke Ars dengan harga yang konyol. Akhirnya dia nyuruh utusannya buat ngucapin terima kasih ke Ars sambil ngasih tahu kalau Fam bakal minta hadiah yang gila. Beberapa waktu kemudian Fam balik ke Ars. Ars nyambut dia dengan hangat, tapi langsung sadar kalau Fam ini kelihatan agak luka-luka. Di sini Fam pun mulai ngetes si Ars. Dia bertanya apakah Ars tidak takut pada Shadow, mengingat mereka adalah kelompok penuh penjahat. Tapi Ars santai banget menjawabnya bahwa dia tidak takut, malah seneng bisa mengandalkan mereka. Ars sebenarnya udah siap banget buat negosiasi. Koran udah ngingetin soal harga konyol itu, tapi tiba-tiba Fam malah ketawa keras. Dia sadar Ars beda banget sama klien-kliennya sebelumnya. Ars gak memperlakukan mereka kayak alat, tapi kayak manusia biasanya. Dan karena itu, Fam pun bikin kejutan gede. Dia bilang kalau dia mau jadi vasalnya Ars.
Dia menegaskan bahwa mulai sekarang Shadow bakal kerja langsung untuk si Ars. Ars tentu aja nerima dengan senang hati, dan hubungan mereka di sini pun dimulai. Sementara itu di Castle Sto suasana lagi agak suram. Para prajurit lagi ngomongin kegagalan mereka yang gak berhasil bunuh si Koran. Di tengah obrolan itu, mereka malah iseng ngeledek seorang anak cowok aneh. Salah satu dari mereka coba ngambil tombaknya, tapi langsung kaget, beratnya gak masuk akal. Anak itu cuma ngeliat santai dan bilang kalau itu bukan senjata buat orang yang lemah. Dan nama anak ini adalah Bram. Beberapa waktu kemudian, rencana penyerangan pun dimulai. Pasukan Koran yang berjumlah 50 orang nyerang gerbang selatan buat jadi umpan. Sementara pasukan Ars yang cuma 5.000 orang bakal nyerang gerbang utara. Rencananya, Klamot bakal buka gerbang selatan dari dalam. Prajurit musuh di gerbang utara jelas ngeremehin pasukan kecil Ars. Dan ya, itu merupakan kesalahan yang fatal. Tanpa basa-basi, Carlot maju ke depan dan melempar bola api raksasa yang langsung bikin lubang gede di gerbang. Para prajurit panik setengah mati. Ars lalu langsung nyuruh serangan total. Ritsu dan Mireille menerobos masuk, dan musuh jatuh satu persatu kayak daun kering. Ngelihat itu, kapten mereka akhirnya nyerah. Tapi tiba-tiba Bram muncul dan malah ngejatuhin kaptennya sendiri. Dia teriak-teriak pengen bertarung dan langsung nantang Ritsu duel. Ritsu dengan santainya cuma ngindarin semua serangan Bram. Bram di sini pun makin semangat, tapi Ritsu bilang kalau pertarungan ini sangatlah membosankan. Bram yang kesel menyerang lebih brutal, dan Ritsu dengan mudah ngejatuhin dia sambil ngasih tips bertarung layaknya pelajaran private. Ars yang ngelihat itu cuma bisa garuk kepala. Dia buka statistik Bram, dan ternyata anak itu punya kecerdasan rendah banget, tapi potensinya bahkan lebih tinggi dari Ritsu. Setelah pelajaran singkat itu, Bram tiba-tiba memanggil Ritsu sebagai guru dan minta jadi muridnya. Ars pun di sini nyengir bilang kalau Bram bisa gabung sama mereka. Begitu tahu Ars itu bosnya Ritsu, Bram langsung manggil Ars guru juga. Ritsu di sini pun cuma bisa pasrah total. Pada akhirnya pasukan Koran berhasil merebut kastil meskipun Kans berhasil kabur. Di sini Koran memuji Ars habis-habisan di depan semua orang. Setelah itu Ars sempat ngunjungin Koran di kamarnya, tapi suasananya agak aneh. Koran gak seceria biasanya, dan para penjaganya ngeliatin Ars dengan tatapan sinis. Koran langsung to the point nanya tentang rahasia Ars, kebijaksanaannya, dan kemampuannya nemuin orang berbakat. Ars sadar situasinya ini serius, tapi dia menjawab diplomatis banget, menjelaskan kalau dia cuma pengen dunia yang damai. Koran akhirnya percaya, tapi mengaku kalau vasal-vasalnya mulai nganggep Ars sebagai ancaman. Ars di sini pun cuma bisa diem dan sadar kalau dia harus lebih hati-hati mulai sekarang ini. Di tempat lain, Thomas lagi merenung sendirian. Dia sadar kalau Mireille bisa ngebaca semua rencananya dan mulai ragu gitu sama dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba Vas pun muncul. Lalu ada kilas balik. Thomas lagi main catur bareng Mireille dan ayah mereka. Seperti biasa, Mireille menang lagi. Dia emang selalu lebih pintar, tapi suatu hari Mireille diusir dari posisinya sebagai penasihat Duke, dan Thomas yang bakal ngegantiin dia. Di saat itulah Thomas ngerasa akhirnya dia menang. Balik ke masa sekarang, Vas ngasih tahu kalau pasukan Koran bakal segera datang ke Belzut. Dia tahu kalau Mireille adalah alasan utama mereka bisa unggul, tapi dia menenangkan Thomas, bilang kalau dia gak nyalahin siapapun. Vas menegaskan ke Thomas kalau mereka berdua sama aja, dua orang yang cuma pengen melindungi warisan ayah mereka. Dia bilang dia mengandalkan Thomas sepenuhnya, dan dari nada suaranya itu bukan sekedar basa-basi. Sementara itu di markas Koran, rapat strategi lagi berlangsung. Suasananya tegang banget sampai tiba-tiba seorang utusan dari Belzut datang bawa kabar aneh, yang mana mereka mau mengusulkan gencatan senjata. Koran langsung curiga, mereka yakin kan cuma gertak. Tapi utusan itu malah ngancem, katanya para penyihir di Belzut udah mengembangkan senjata super yang bisa menghancurkan kota dalam sekejap. Kalau Koran gak setuju damai, katanya mereka bakal mengaktifkannya. Begitu utusan itu pergi, Mireille langsung nyeletuk, yakin banget kalau itu cuma tipu daya. Semua orang juga sepakat, jadi Koran pun mutusin buat menolak tawaran itu mentah-mentah. Disinilah Rosal mulai mikir keras. Dia penasaran apa sebenarnya yang direncanakan sama Thomas. Waktu nama Thomas disebut, Rosal nanya ke Mireille soal hubungan mereka. Lalu cerita pun mundur ke masa lalu. Kita ngelihat ayah mereka, Edward, yang waktu itu ditangkap karena pengkhianatan. Sebelum dihukum, dia ngasih permintaan terakhir yang cukup gila, yaitu dia minta Duke buat memajukan atau membunuh anak-anaknya, karena katanya bakat mereka terlalu berbahaya. Thomas waktu itu terpukul banget, sedangkan Mireille malah berusaha realistis. Akhirnya mereka berdua diturunkan jadi rakyat biasa. Tapi anehnya, Mireille malah lega, karena setidaknya mereka masih hidup. Kembali ke masa sekarang,
Mirelle cerita kalau mereka dulu masuk sekolah militer bareng. Keduanya jadi ahli strategi, tapi Thomas selalu kesel karena Mirelle selalu selangkah lebih maju daripada dia. Di sisi lain, Thomas kini bersiap meninggalkan Castle Belzut. Dia menegaskan kalau dia hanya setia pada Vaas, dan kali ini dia bertekad buat ngalahin Mirelle. Tak lama kemudian, Coran dapat laporan kalau senjata super yang tadi disebut utusan itu udah terlihat. Semua orang pada panik kecuali satu orang, yaitu Mirelle. Dia tetap tenang dan yakin itu adalah palsu. Ars pun langsung nyuruh Vam buat nyelidikin, dan bener aja itu cuma tipuan murahan. Begitu dengar laporan itu, Ars langsung ngerasa ada yang aneh. Situasi ini agak asing buat dia. Dia keinget pertempuran tiruan dulu, waktu Mirelle pernah pakai taktik yang sama. Artinya, Thomas lagi ngelakuin hal yang sama. Russell pun langsung buka peta, mikir cepet. Dia nyimpulin kalau pasukan Thomas pasti bersembunyi di hutan. Tanpa pikir panjang, Coran nyuruh pasukannya berangkat dan membakar hutan itu. Tapi, tunggu dulu. Ternyata Thomas dan pasukannya udah selangkah lebih maju. Mereka pasang bahan peledak di seluruh hutan. Disitulah Thomas akhirnya buka kartu. Karena jumlah mereka jauh lebih sedikit, ledakan aja nggak cukup. Rencananya gila. Mereka bakal menyerang musuh tepat saat ledakan terjadi. Thomas tahu itu misi bunuh diri, tapi dia ingat kepercayaan Vaas padanya. Walau dia nyuruh anak buahnya buat mundur, nggak ada satupun yang mau pergi. Sementara itu, pasukan Coran udah berkumpul di luar hutan. Para penyihir siap nyulut tapi Russell mendadak ngerasa ada yang salah. Firasatnya buruk banget. Dia langsung nahan Coran sebelum perintah serangan keluar. Di dalam hutan, Thomas bingung kenapa musuh belum nyerang. Tapi belum sempat mikir lama, pemanah dari sisi Coran mulai melepaskan panah. Dan pertempuran besar pun pecah. Thomas langsung maju, berhadapan langsung sama Coran. Melihat Coran dalam bahaya, Ars spontan ikut maju, walau panik. Thomas hampir nebas Ars, tapi Ritsu muncul tepat waktu dan menjatuhkan si Thomas. Thomas masih keras kepala, menolak buat menyerah sampai dia ngelihat Mirelle datang. Di sini pasukannya pun akhirnya menyerah. Mirelle nyengir dan mengejek Thomas karena kalah lagi. Tapi kemudian dia ngaku sesuatu yang bikin semua orang kaget. Ternyata kali ini dia gak bisa baca rencana Thomas. Yang nyelamatin mereka dari jebakan itu adalah si Russell. Thomas di sini pun bengong. Gimana Russell bisa tahu? Russell cuma jawab santai. Katanya dia cuma mikir gimana caranya Thomas bisa ngalahin Mirelle. Dari situ dia bisa nebak pola serangan baliknya. Ars kemudian pakai penilaiannya ke Mirelle. Dan di sini dia sadar kalau Mirelle sebenarnya sering nyembunyiin perasaannya. Dia pun di sini nyuruh Mirelle buat jujur aja. Mirelle di sini akhirnya ngaku kalau dia memang kalah, tapi Russell menutupi kesalahannya. Untuk pertama kalinya, dia mengakui kalau Thomas adalah ahli strategi yang hebat. Mendengar pengakuan yang selama ini dia pengen, Thomas pun tersenyum dan akhirnya dia menyerah dengan lega. Coran sempat nawarin dia buat bergabung, tapi Thomas menolak dan akhirnya dia dikurung di dalam penjara. Setelah itu, Castle Belzut pun resmi menyerah. Ini jadi kemenangan besar buat Coran. Coran memuji semua orang lalu ngumumin kalau mereka sekarang menguasai 2 dari 3 kota besar. Dia bilang udah saatnya nunjuk kepala daerah baru. Tanpa basa-basi, dia ngumumin Lumire sebagai kepala daerah Belzut dan lupa sebagai pemimpin Kastil Sam. Di tengah perayaan, Carlot nanya, siapa yang bakal mimpin Kanair sekarang? Coran jawab kalau Lumire gak bisa pegang 2 tempat, jadi Ars lah yang bakal jadi kepala daerah Kanair. Ars langsung panik, dia ngerasa gak pantas. Tapi sebelum sempat protes, beberapa bangsawan rese berdiri dan nolak keputusan itu karena Ars masih terlalu muda. Untungnya bangsawan lain yang lebih waras langsung pasang badan. Mereka ngejelasin semua prestasi Ars dan tentu aja para vasalnya ngedukung penuh. Akhirnya Ars nerima posisi itu dan semua orang merayakannya. Beberapa waktu kemudian Ars ngobrol pribadi sama Lumire. Ternyata Lumire nggak terlalu seneng dengan promosinya karena dengan promosi itu artinya dia harus meninggalkan Kanair. Tapi di sisi lain dia lega karena Kanair bakal dipimpin sama Ars, orang yang dia anggap pemimpin sejati. Lumire nitip pesan, bikin Kanair jadi tempat yang lebih baik dari sekarang ini. Ars pun di sini langsung janji kalau dia bakal ngelakuin yang terbaik yang dia bisa. Setelah itu, Ars pun balik ke Lambert dan semua orang nyambut dia dengan gembira. Tapi di tengah sukacita itu, dia ngelihat sebuah keluarga menangis. Mereka yang nangis setelah kehilangan putra mereka di perang. Tapi meski begitu, mereka tetap berterima kasih kepada Ars, bahkan nyuruh dia buat gak sedih lagi. Lise jadi orang yang paling semangat nyambut dia. Dia langsung lari ke sisinya dan bilang betapa dia merindukannya. Keluarga Ars yang lain juga ikut bahagia. Gak lama kemudian, pelayan datang membawanya ke suatu tempat. Dan di luar, vasalnya mendengar lonceng gereja berdentang.
Mereka pun langsung sadar kalau di sini Ars mau nikah. Ternyata semua orang udah siap di tempat acara, dan Ars sendiri masih shock berat. Hamun akhirnya ngaku, katanya mereka udah nyiapin semuanya diem-diem sebagai kejutan buat si Ars. Dan disitulah Lise muncul dengan gaun pengantinnya yang cantik banget. Ars di sini cuma bisa mikir satu hal, Lise kelihatan luar biasa. Singkat cerita upacara pun dimulai. Di momen itu, Ars sadar betapa banyaknya penderitaan yang orang alami selama perang. Dia tahu sekarang tugasnya bukan cuma memimpin, tapi melindungi mereka dan menciptakan dunia yang damai. Dia di sini berjanji pada Lise kalau dia akan berusaha sekuat tenaga, dan Lise juga berjanji akan selalu bersamanya. Dan tepat di saat momen haru itu mencapai puncaknya, video tiba-tiba berakhir sampai di sini, coy.